Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh adanya wacana oleh pemerintah Indonesia mengenakan harga tiket yang sangat mahal untuk bisa naik ke Candi Borobudur. Katanya ini untuk dana konservasi, padahal dana konservasi itu sudah ada. Akibatnya apa? Kamu-kamu yang pendapatan rendah seperti UMR nggak bakal bisa naik lagi ke Candi Borobudur. Yang bisa naik nanti Hotman Paris dengan para asprinya yang cantik. Inilah Hot Room Borobudur konservasi atau komersialisasi. Naik ke atas candi, kok mesti bayar lagi? Duit lagi, lagi-lagi duit. Please deh, harga minyak goreng belum turun, Pertalite dan solar mau naik. Sekarang mau naik ke atas Candi Borobudur harus bayar 750.000. Kok mahal banget? Katanya Candi Borobudur ini perlu dijaga biar tidak rusak. Tapi kok malah bikin harga baru selain harga tiket masuk? Kalau tujuannya untuk konservasi, pembatasan wisatawan yang naik ke candi saja kan sudah cukup. Bila perlu, tidak diperbolehkan naik sama sekali aja. Tapi tidak ada pengecualian. Ini kok malah membuat kesenjangan. Itu sama artinya keindahan puncak Candi Borobudur hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berduit. Tapi bagi yang kere, hanya bisa melihat sambil gigit jari. Hoters, yuk kita kawal kebijakan ini mumpung belum final. Semoga wakil rakyat, para menteri, dan Bapak Presiden yang nanti memutuskan benar-benar memberikan keputusan yang bijak. Sehingga masyarakat kecil pun masih bisa menikmati keindahan dari salah satu keajaiban dunia ini. Untuk membahas topik ini, telah hadir malam ini di tengah-tengah kita. Yang pertama, Ibu Nia Niscaya, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf. Selamat malam, Bu. Yang kedua, Bapak Teguh Heri Basuki, Kabid Tur Outbound Astindo. Selamat malam, Selamat malam, Pak. Yang ketiga, Bapak Romo Asun Gautama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Walubi. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Pak. Berikutnya, Bapak Asril Ashari, pengamat pariwisata. Selamat malam, Pak. Malam. Berikutnya melalui Zoom, Bapak Hari Suroto, peneliti Pusat Riset Arkeologi Lingkungan BRIN. Berikutnya melalui Zoom, Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB. Malam, Bang. Selamat malam, Pak. Ibu Nia, bolehkah Ibu jelaskan apa dasar wacana untuk menaikkan tarif yang sangat tinggi, dan apakah ini keputusan dari Kementerian Pariwisata di bagian di tempat Ibu bekerja atau kementerian lain? Baik, terima kasih, Bang. Ya. Jadi yang pertama ini wacana, yang kedua soal harga itu adalah bagian kecil dari keseluruhan aspek dalam menata kawasan Borobudur. Bagian kecil? Bagian kecil dari, karena ada aspek besar sebagai sebuah kawasan. Tapi hal yang paling sekali mendasari adalah lebih kepada pendekatan yaitu konservasi, Bang. Jadi preservasi, dan itu di bawah Kementerian Kebudayaan. Kalau benar diterapkan 750.000, kenapa tarifnya itu 750.000 lokal, $100 atau 1,4 juta untuk asing? Apa kira-kira, boleh nggak Ibu kasih bocorannya? Kalau alasannya untuk agar orang tidak rame-rame naik karena terlalu mahal, berarti yang bisa naik itu hanya orang kaya. Kalau memang jumlahnya untuk membatasi, batasi aja jumlahnya, tapi tarifnya tetap rendah. Apa motivasinya? Ini masih dalam pembahasan di Kemenko Marves ya, Bang. Ya. Banyak sekali, di situ juga ada TWCBP sebagai pengelola. Jadi ini dasarnya ada perhitungan-perhitungan mereka sih sesungguhnya. Tapi kembali ya, Bang, tolong dicatat ini belum final. Jadi ini baru Ini kajian. ide siapa? Ide siapa ini? Wacana siapa ini? Ini di dalam rapat. Rapat siapa?
Ada Kemenko Marves, Ya. Kemenko PMK, ada TWCBP, ada BUMN, ada Kemenparekraf. Tapi kan kalau sudah ada wacana begini, ini kan berarti sudah dilontarkan ke publik. Ini kan berarti sudah sesuatu hal yang bakal kejadian gitu loh. Ya rasanya belum tentu sih Bang. Ini sesuatu masih terbuka kita untuk membahas. Oke, sekarang gini deh. Kalau gitu, Ibu kan Deputi Bidang Pariwisata. Coba dulu jawab, kalau itu benar, kalau ya, masuk di akal gak? Saya sih melihatnya ini mesti dikaji ulang lah intinya Bang. Intinya gitu karena kita juga sebetulnya ada atraksi-atraksi lain di luar naik gitu ya. Dan sebetulnya harga itu adalah tidak hanya harga masuk tetapi di situ dalam sebuah paket di dalamnya ada guide yang berarti memberdayakan masyarakat setempat, ada penciptaan lapangan kerja, kemudian juga ada produk UMKM yang melekat pada paket itu. Jadi secara tidak langsung Ibu setuju ada dasar pengenaan 750.000 itu? Saya tidak mengatakan setuju terhadap angka ya Bang, tetapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa harga itu di dalamnya adalah ada beberapa aspek gitu loh Pak. Oke, kalau gitu saya tanya dulu karena ini Pak Saipul dulu dari DPR. Pak Saipul dari DPR, Komisi 10, apa Bapak setuju kalau tarifnya itu sangat tinggi? Kita pada posisi tidak setuju. Ya. Ada banyak catatan. Yang pertama, terkait dengan substansi menjaga, memproteksi, melestarikan Borobudur, sama, kita sama-sama punya concern bahwa pelestarian Borobudur harus kita jaga. Tapi pengenaan kemahalan naik di puncak Borobudur itu sesuatu yang berbeda karena hasil rekomendasi dari Balai Konservasi Borobudur sendiri yang dikeluarkan oleh Kemendikbud menyatakan bahwa hanya 120 orang per hari kalau mau menjaga konservasi. Nah sementara teman-teman dari PT TWC memperkirakan diperbolehkannya sehari 1.200. Ya. Supaya 1.200 dilakukanlah pengenaan kenaikan. Jadi logikanya nggak ketemu antara menjaga konservasi dengan menaikkan tarif. Karena konservasi harus bisa dijaga kalau setiap hari hanya 120. Jadi saya melihat ini pendekatan komersial bukan dalam rangka konservasi. Itu satu catatannya, Bang. Menurut Bapak yang motivasi komersial siapa? Yang mau mencari duit siapa nih? PTWC yang ini di bawah BUMN. Oh, jadi yang mau mencari duit pengelolanya? Betul, itu satu ya. Ya. Yang kedua, ini kalau ini diberlakukan akan ada situasi ketidakadilan yang diciptakan. Diskriminasi itu maksudnya? Di mana diskriminasi orang yang nggak punya duit pasti nggak bisa naik. Ya. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga, saya merasa pada konteks prosedur pembuatan kebijakan terkait dengan ini juga saya kira kurang pas karena hanya diputuskan sepihak oleh teman-teman PTWC dan kementerian yang lain yang termasuk selama ini mengurus Candi Borobudur tidak dilibatkan secara serius. Misalnya teman-teman Kemenparekraf tadi disampaikan oleh Bu Nia melalui Badan Pengelola Otorita Borobudur hanya diajak rapat tapi tidak dimintain pendapat. Teman-teman dari Kemendikbud juga sama. Pak Jadi pada Saipul, substansi pengambilan keputusan Pak Saipul, juga saya kira masih bermasalah. Setahu saya dana untuk konservasi itu sudah ada dari Kementerian Mendikbud. Ya. Itu dananya mau dikemanain nanti? Itu. Betul. Nah, kita tanya saja ke teman-teman TWC. Ya, jadi ada tiket masuk 250.000, tapi ada dana konservasi dulu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kan jadi double ini duitnya. Itu duitnya mau dikemanain, Pak? Kalau semangatnya itu untuk dana konservasi, menurut saya termasuk yang tidak pas. Karena dana konservasi sudah ada dananya sendiri. Jadi sekali lagi ini perlu duduk bersama dan kita minta supaya ini di stop dulu, jangan diberlakukan sampai memastikan bahwa tidak ada
pengenaan kenaikan kemahalan 750.000 itu. Kita minta untuk di stop dulu. Oke, Karena masih banyak cara lain, Bang. Kita istirahat dulu, nanti kita akan lanjut berdiskusi lagi.